Hai Fiskinians, salam ikan cupang. Sejak masih kecil, Panji udah berteman baik dengan banyak binatang. Tapi yang paling deket ya sama ular. Ular dan Panji emang jadi dua kesatuan yang sulit buat dipisahkan. Bahkan dulu pernah ada sebuah video yang nunjukin Panji belajar ditemani sama ularnya. Keunikan ini membuat Panji menjadi public figure bernama Panji Petualang yang kerap membawakan acara berkonten petualang yang melibatkan banyak satwa. Mungkin kalau di luar ada almarhum Steve Irwin, yang mana juga menjadi public figure yang bentuknya kayak Panji di sini. Seiring berjalannya waktu, nama Panji semakin besar. Walau sempat menghilang dari layar kaca, Panji nyatanya punya karir yang sangat cemerlang menjadi YouTuber. Dalam kontennya ini, Panji sering melibatkan banyak binatang, termasuk koleksi ular-ularnya. Tapi nggak cuma ular ya, Panji juga suka banget sama ikan cupang. Kok bisa orang penyuka ular kayak Panji bisa kepincut sama ikan cupang? Nah, ini dia perjalanannya. Tahun 2020 lalu, Panji Petualang membeli satu box berisi ikan cupang beserta aksesorisnya. Dengan semangat, Panji bernama istrinya membuka paket yang dibungkus dalam kardus besar tersebut. Katanya sih dia membeli ikan ini buat hadiah anaknya yang baru sunat. Cuma gini, dasar bapak-bapak ya. Kadang sering banget habis beliin anak, dia sendiri malah kesengsem nih sama ikannya. Panji mengaku inspirasi dia buat melihara cupang adalah dari Irfan Hakim, rekan sesama public figure yang juga punya hobi memelihara binatang di rumahnya. Dalam megatank yang ukurannya mega dan dihuni oleh ikan-ikan predator besar, ternyata Irfan Hakim juga memasukkan ikan cupangnya di situ. Alasan Irfan Hakim memelihara cupang adalah karena dulu pas masih kecil dia pernah juga pelihara ikan cupang. Merasakan hal yang sama, Panji tergerak buat punya koleksi sendiri di rumah. Karena alasannya nostalgia, waktu masih kecil, Panji dan Irfan juga sama kayak kamu. Mereka pernah juga memelihara ikan cupang sebagai hobi. Nah, faktor nostalgia inilah yang membuat banyak orang untuk kembali mengoleksi cupang, walau udah nggak lagi jadi anak kecil. Banyak banget ikan cupang yang diorder sama Panji. Ikan pertama yang dia unboxing adalah jenis half moon berwarna putih. Biasa ngelihat ular dan reptil, Panji atau terpesona pas ngelihat cupang dari dalam plastik. Sebagai pembeli yang budiman, gak lupa Panji juga membeli akuarium kecil buat menampung koleksi cupang-cupangnya ini. Nah, ternyata Panji adalah pelanggan setia Fiskinian loh. Soalnya paketan ini dia sendiri beli di toko Fiskinian. Dan Panji juga mengaku 100% kalau dia nggak di-endorse dan murni emang kepincut aja sama cupang-cupang punyanya Fiskinian. Nah, lucunya nih, karena didampingi sang istri pas lagi nge-unboxing cupang, Panji berkali-kali dengan hati-hati menyebut kalau cupang-cupang ini harganya lumayan mahal. Nah, Panji juga mengaku kalau dia beli ikan-ikan ini secara sembunyi-sembunyi alias nggak masuk radar istrinya. Karena kalau minta izin duluan, wah bisa-bisa nggak dibolehin tuh. Kayaknya kasus kayak gini nggak cuma dialami sama Panji aja. Banyak bapak-bapak di luar sana yang mesti merayu dan minta izin ibu negara sebelum membeli ikan peliharaan. Nah, kamu termasuk nggak nih? Selang sebulan kemudian, Panji kedapatan pengen beli ikan lagi. Udah pasti dengan taktik sembunyi-sembunyi. Karena istrinya pasti bakal sewot kalau ngeliat dia beli ikan lagi. Karyawan Panji bernama Alpri keheranan karena dia nggak ngerasa pesan paket. Tapi kok kayak ada gitu ya paket buat dia. Dan karena bingung, Alpri langsung menemui Panji. Pas ketemu ternyata emang bener itu paket buat Panji. Tapi dia memakai nama Alpri gitu ya sebagai pemesanan agar nggak ketahuan sama istrinya. Ada-ada aja ya. Nah, pas lagi megang dus besar gitu ya yang berisi cupang gitu. Nah, ternyata istri Panji keluar dan memergoki keduanya. Karena nggak bisa berkelit ya, Panji mengaku kalau ikan-ikan ini emang pesanannya. Dan dia berniat mendisplay ikannya di lantai 2 rumahnya. Dengan nada ketus tapi bercanda, istri Panji mengancam bakal ngegoreng ikannya. Waduh, kejam juga ya si Nyonya Petualang. Kamu juga pernah nggak kena ancaman kayak gitu dari ibu negara? Nah, selesai berunding dengan sang istri, Panji akhirnya nge-unboxing si cupang-cupang pesanannya itu. Cupang yang Panji pesan masih dari Fiskinian. Kayaknya emang Panji ketagihan nih buat beli cupang di Fiskinian. Karena bulan lalu dia juga sempat nih mesenin 7 ekor cupang. Nah, kali ini Panji malah mesen lagi. Fix ketagihan nih. Selain beli ikannya, si Panji juga membeli beberapa tanaman air buat kayak aksesoris gitu ya di dalam tank cupangnya. Ini kalau kamu lihat kan juga ada tanaman. Cuman ini tanamannya asli yang memang bisa layu.
Dan mungkin kamu pas kecil dulu memilih buat pelihara cupang ya karena mungkin buat diadu gitu buat sesamanya. Mungkin bahkan sampai tewas gitu ya. Sembari memasang taruhan, tapi sering bertambahnya umur itu menyadari kalau sebenarnya sayang banget gitu ya kalau cupang buat berantem terus is dead gitu kan. Yang penting buat dipelihara dan dilihat pun juga enak dan estetik gitu ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang gitu ya, instagramable, dan biasanya mungkin sambil kerja-kerja kayak WFA dan segala macam itu kan juga mungkin ngelihatnya lebih enak gitu ya daripada dibuat bertarung terus udah gitu kan. Ya mungkin banyak anggapan kalau cupang berantem itu lumrah karena di alamnya mereka pun begitu. Tapi harus disadari juga ya, kalau di alam mereka bertemu tanpa campur tangan manusia. Pertarungan demi wilayah memang menjadi salah satu cara mereka bertahan hidup. Tapi kalau di pertandingan mereka bertarung bukan untuk wilayah tapi buat gengsi si pemiliknya. Jadi jelas ya, pesan Panji adalah jangan mengadu cupang lagi ya. Malu tuh sama umur. Sebelum pamit, Panji dalam videonya juga menyarankan para warga buat memanfaatkan cupang yang secara alami menjadi predator jentik nyamuk dalam menanggulangi wabah demam berdarah atau penyakit yang berasal dari nyamuk lainnya. Nah, Panji mengaku ilmunya tentang cupang emang masih sangat terbatas, tapi dia emang cinta sama ikan ini sejak masih kecil. Pada beberapa bulan kemudian, Panji juga sempat bertandang ke farmnya Fiskinian nih, buat beli cupang lagi tentunya. Nah, Panji terlihat sangat takjub pas lagi bertandang ke farmnya Fiskinian, karena ya banyak banget nih koleksi cupang yang ada di sana. Selang beberapa bulan kemudian, Panji lagi ulang tahun nih, tepatnya di tanggal 27 Juli. Biasanya, kalau orang ulang tahun kan pasti dapat hadiah nih dari kerabat dekat. Nah, hadiahnya ya bisa macam-macam. Tapi karena Panji lagi gandrung sama cupang, maka sahabatnya memberi hadiah Panji berupa sekardus ikan cupang lagi. Nah, Panji cukup bingung gitu ya pas beberapa kerabat dekatnya, salah satunya adalah pemilik Wiskinian ya, Bang Raka juga, yang jauh-jauh datang nih dari Tangerang Selatan buat mempersembahkan hadiah ke Panji. Dengan bercanda, Panji mengira isi box tersebut adalah surat tanah. Nah, teman Panji yang juga penghobi kura-kura menebak isi boxnya adalah kura-kura Aldabra. Dua-duanya harganya sama-sama selangit tuh ya. Dengan hati-hati Panji membuka box warna hitam itu. Setelah terbuka, dia langsung sumringah karena melihat banyak banget ikan cupang yang tersimpan di balik box ini. Udah lagi seneng-senengnya, dikasih cupang gitu ya. Siapa yang nggak senyum kegirangan gitu. Panji juga penasaran, kenapa cupang selalu di packing di dalam styrofoam gitu. Kenapa nggak di kardus atau mungkin di box plastik gitu kan seperti reptil? Nah, pertanyaan ini langsung dibalas nih sama Bang Raka dari Fiskinian yang menjawab kalau styrofoam bisa menstabilkan suhu, dimana hal ini sangat vital kalau misalnya kita kirim-kirim ikan. Dan ya kalau misalkan suhunya nggak stabil ya ikannya bisa stres bahkan parahnya mati. Nah, pada saat pengiriman udah pasti suhu bakal jadi panas banget. Ikan yang ditaruh di dalam plastik udah karuan nggak bisa kemana-mana dan suhunya juga pasti ya gampang banget naik kalau nggak ada pelindungnya. Karena itu, styrofoam sering dipakai oleh para seller ikan sebagai wadah pengiriman ikan. Selain kuat secara daya tahan, box gabus ini juga bisa menghalangi suhu panas buat masuk ke dalam plastik ikannya. Selain itu, beratnya juga ringan, jadi ongkos ekspedisi pengiriman nggak akan melambung. Nah, Panji membuka boxnya dengan sukacita. Seperti biasa, isi dari box itu ya cuma ikan cupang, tapi aksesorisnya juga. Jadi ya bisa dibilang paket lengkap lah. Nah, Panji itu sempat heran gitu ya, karena serokan yang nggak bolong gitu. Kok aneh gitu ya? Karena kan biasanya serokan itu udah pasti bolong tuh kan. Nah, maksudnya bolong tuh gini, kayak misalkan jaring kan ada kayak celah-celahnya tuh gitu kan. Kayak garis-garis, nah kayak gini nih. Nah, itu bolong-bolongnya gitu. Tapi ini nggak ada gitu, jadi kayak semacam ciduk kecil gitu ya. Nah, jadi gini, Bang Raka itu menerangkan ke Bang Panji ya, kalau serokan kayak gitu ya, itu dibuat meminimalisir stres dari ikan yang bakalan keluar dari air kalau diserok. Dan dengan desain tanpa pori-pori ini, serokan ini bisa menampung ikan sekaligus airnya juga. Jadi ya nggak melukai juga lah bisa dibilang. Jadi ikannya juga nggak stres tuh pas pindah rumah. Nah, Panji menjadi, atau apa ya, bukan menjadi sih, lebih tepatnya mendapat gitu ya. Mendapat 9 ekor ikan cupang dari Fiskinian sebagai hadiah ulang tahunnya. Dia sangat terkesima nih dengan jenis cupang Giant Koi Galaxy yang masih berukuran baby. Walau ukurannya masih 4,5 cm, tapi warna ikannya udah ngejreng banget dan langsung jadi omongan Panji dan kerabatnya pas ngeliat ikan ini. Semua cupang yang dikasih sebagai hadiah ini adalah jenis giant, tapi warnanya macam-macam. Ada satu jenis cupang yang jadi rebutan yaitu Nemo Galaxy. Tapi apes, ternyata Panji nggak berhasil mendapatkannya
karena paket berisi cupang dan akuarium soliternya ini malah masuk ke pilihan kerabatnya. Dan 9 ekor cupang yang dibawa Fiskinian akhirnya dibagi tuh ke kerabat Panji. Ya, masing-masing ini dapat 3 ekor ya. Jadi akhirnya Panji sukses menambah koleksi cupangnya sebanyak 3 ekor. Ya lumayan lah ya. Dan gak nyangka juga ya, ternyata master ular juga bisa jatuh cinta sama cupang. Nah, kalau teman kamu atau mungkin kerabat kamu ada nggak yang mungkin sukanya di luar ikan gitu ya, mungkin otomotif atau mungkin suka apa gitu, tiba-tiba out of nowhere nih tiba-tiba suka cupang? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Fiskinian berikutnya.